Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena siang hari ini boleh bersama-sama menikmati ibadah walaupun kami berjauhan lewat media sosial pada siang hari ini. Terima kasih Bapa untuk alat-alat. Terima kasih juga untuk media sosial ini, sehingga kami yang berjauhan boleh dipersekutukan dengan firman-Mu, dengan ibadah, mengucap syukur atas ulang tahun Opu Aditya Boru yang ke-70 dan juga ulang tahun Sintua Frans Merpaung yang ke-40. Hati kami sungguh bersyukur bersama untuk mendengarkan sabdanya. Pakai hambanya dalam kelemahannya, supaya firman-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Oh, firman Tuhan untuk kita, saya ambil sengaja dari Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 15. Di tempat lain dibuat ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sejauh demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia yang mendengarkannya dan juga merenungkan, melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari. Shalom. Horas untuk dan selamat ulang tahun untuk Nantulang yang cukup dan sangat cantik hari ini ya. Khusus bersalon dan juga memakai baju putih. Masih kayak muda seperti yang masih di Medan dulu Nantulang. Dan juga selamat ulang tahun buat ipar Oi yang berulang tahun ke-40. Saya sungguh-sungguh bersyukur boleh bersama-sama dengan keluarga hula-hula saya ini ya, dengan bisa bersama-sama menikmati merayakan ulang tahun ke-70 dan ke-40. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita tahu persis sebenarnya ya masalah umur itu apakah 30, apakah 40, 90 atau 100, itu tidak ada masalahnya, sama-sama sebenarnya itu ya. Artinya kalau umur itu hal yang biasa, itu semua bisa mencapai 100 tahun. Bahkan barusan saya dengar dia meninggal setelah berumur 102 tahun. Jadi itu hal-hal yang biasa. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah hidup kita saat kita berumur panjang, kita mengisinya dengan nilai hidup yang benar. Karena kita tahu persis kan, ada orang Kristen atau yang percaya masih bayi 30 tahun atau 50 tahun sudah meninggal. Tapi ada yang tidak percaya 70, 80, 90, mungkin 100-an belum meninggal juga ya. Yesus hanya berumur 33 tahun sudah mati. Tapi ada yang tidak kenal Tuhan Yesus bisa 100 tahun baru mati. Jadi apa yang membedakan umur kita yang percaya dan yang tidak percaya? Nah, itu masalah nilai hidup kita. Apakah kita isi di dalam Tuhan atau hanya untuk hal-hal yang duniawi? Nah, jadi ini bukan masalah 30, 50, 70, 100, tetapi apakah umur itu ada nilainya kita buat. Siapa yang memberi nilai di angka itu, itulah sebenarnya yang terpenting di dalam hidup kita. Bagaimana kita menggunakan waktu atau hari kita. Makanya Musa secara jelas mengatakan 70 tahun, 80 tahun umur kami. Dan juga di dalamnya sudah ada penderitaan. Tapi apakah kita berkata kepada Tuhan, ajarlah kami untuk mengerti apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Jadi sama itu dengan kue ulang tahun toh.
Ya bisa saja sama-sama roti, sama-sama terbuat dari tepung, tapi toh ada nilai yang lebih jika roti itu dibuat dengan bagus atau hanya rumahan. Nah, jadi kita ini adalah orang benar. Tadi pemazmur ungkapkan bahwa kita orang percaya, kita adalah umat Tuhan, adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Dan saya percaya keluarga besar Opu Aditya, ya, dan juga keluarga besar Marpaung dan keluarga besar Siregar adalah orang-orang yang sudah benar, yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya itu menjadi bagian dan tulang juga dan Sintua ya sudah menjadi orang benar. Dan orang benar itu diumpamakan dengan dua pohon tadi. Nah, kita akan lihat itu. Yang pertama, pohon korma. Nah, saudaraku, kenapa Alkitab ungkapkan pohon korma? Nah, waktu saya dulu ke wisata rohani dengan keluarga Siregar dan Marpaung, ada sesuatu yang sangat luar biasa di sana. Kalau seseorang pengembara melihat ada pohon korma, itu berarti di sana ada mata air, ada oase ya. Dan itu pasti membuat kita yang kehausan akan dilegakan. Jadi setiap orang melihat pohon korma itu sudah pasti bergembira, sudah pasti. Nah, artinya itulah hebatnya pohon korma, karena dia yang kehausan, dia yang kehilangan energi karena sudah kekurangan air, sekarang menemukan air dan akan dilegakan. Tidak hanya itu, ya, tidak hanya airnya yang hebat, tapi juga buahnya banyak nutrisi, ya, sehingga dia disegarkan, dikuatkan, sehingga dia memiliki kekuatan lagi untuk apa? Untuk berjalan. Kenapa bisa? Karena akarnya memang harus menembus sampai ke bawah, sangat-sangat jauh, sampai menemukan apa? Yang disebut dengan sumber air itu tersebut. Nah, seperti itulah sebenarnya kita, orang-orang benar yang telah bertunas, yang telah berakar, yang telah hidup bergaul dengan Yesus Kristus, dengan firman-Nya, ya. Akan apa? Akan menyegarkan. Karena dirinya sendiri juga sudah disegarkan oleh Tuhan Yesus, sudah menerima kelegaan. Karena Yesus katakan, akulah air kehidupan itu. Dan orang yang telah menemukan Yesus sebenarnya sudah merasa lega, sudah ada kepuasan, sudah ada kelegaan yang sangat luar biasa. Dan melaluinya dia berbuah banyak. Itu jelas Yesus katakan dalam Yohanes 15, ya, setiap ranting yang ada di dalam pokok anggur itu tidak hanya segar, tapi juga apa? Dia berbuah banyak. Nah, saya percaya Opu Aditya itu ya, dan keluarga besar, karena sudah tetap hidup di dalam Tuhan dari dulu. Ya, kita mendengar betapa hebatnya Tuhan menolong, ya, menolong semua orang-orang percaya yang hidup dengan Tuhan, apalagi keturunan pendeta toh, ya. Jadi saya percaya bahwa Opu Aditya dulu ya, dengan orang tua dan juga dengan seluruh kehidupannya mulai dari kecil pasti sudah hidup dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan itu artinya makanya hidupnya boleh menjadi berkat, berbuah banyak, menjadi sesuatu di dalam kehidupan banyak orang. Kata yang digunakan sebenarnya di situ, jika bertemu dengan pohon korma, itu membuat seseorang apa? Gembira, senang, bersuka cita. Karena memang pohon korma itu sendiri sudah membuat seseorang senang. Saya percaya ya Opu Aditya walaupun sudah berumur 70 tahun dan juga Oi sekarang Pransia boleh menjadi berkat, boleh menjadi yang membawa banyak orang senang. Karena apa? Karena hidup di dalam Tuhan dan berakar di dalam Tuhan. Yang kedua itu pohon aras. Nah, saudaraku, kenapa disebutkan oleh Alkitab tentang pohon aras? Kalau kita perhatikan tidak hanya di Mazmur-Mazmur tapi juga di tempat lain, bahwa pohon aras ini adalah pohon yang paling banyak disebut oleh Alkitab kita. Kenapa? Dia berumur panjang. Ya, ini keluarga Siregar ya adalah orang-orang yang
berumur panjang. Opu Aditya juga sudah 70 tahun. Itu luar biasa. Ada beberapa hal yang akan kita lihat tentang pohon aras ini. Selain dia lambang kekuatan, tapi juga ini tingginya semakin luar biasa. Ada yang katakan 21, bahkan ada yang katakan 24, ada yang katakan 40 meter. Tapi luar biasanya ini pohon aras ini makin tinggi makin apa? Makin lurus. Nah, sekali lagi, makin tinggi makin apa? Makin lurus. Daunnya melebar, merimbun, atau melindungi, makin melindungi banyak orang. Sehingga orang akan senang. Akan apa? Akan pohon ini. Nah, seharusnya orang-orang benar juga seperti itu. Nantulang ya. Sebenarnya orang benar itu seharusnya makin benar, semakin tinggi, semakin lurus, semakin jujur ya. Jangan bengkok-bengkok. Ini kalau kita lihat di TV, di koran ya, banyak orang tua ya. Sebenarnya ya opung-opung nasohasea kan begitu ya. Justru mau memperkosa cucunya atau berbuat jahat atau hal-hal yang lain. Tapi kalau kita orang benar ini sudah seharusnya makin apa? Makin lurus, jangan bengkok-bengkok lagi, jangan lagi rindu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Jadi pikirannya juga semakin lurus, semakin tajam kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena hidup apa? Makin hidup benar. Saya percaya juga keluarga Marpaung ya, para Opu Aditya dan juga seluruh keluarga besar Marpaung dan juga keluarga besar Siregar ya, semakin tua juga semakin jujur, semakin hidup benar, semakin hidup di dalam Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, itu pohon ara adalah lambang kekuatan. Semakin tua, semakin kuat, makin bisa dipakai secara luar biasa. Makanya untuk membuat bait Allah atau istana Daud, istana Salomo terbuat dari apa? Pohon aras dari Libanon. Itu sengaja. Karena memang kualitas pohon aras ini sangat luar biasa. Jadi bukan semakin kendor. Memang harus kita akui bahwa manusia jasmani kita ini ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 16 itu dikatakan bahwa semakin merosot. Itu jelas ya. Artinya kehidupan manusiawi kita ini, jasmani kita ini pasti semakin tua semakin apa? Semakin merosot ya, makin banyak sakit penyakit, ya makin tidak bisa apa-apa, ya makin banyak hal-hal yang mengurangi aktivitas kita. Tapi ada diungkapkan oleh 2 Korintus 4, rupanya kemanusiaan kita bukan hanya masalah jasmani ini, tapi juga masalah apa? Masalah rohani, masalah roh kita. Dan itu firman Tuhan katakan, dari hari semakin bagus, dari hari terus ke sehari makin bagus, makin tinggi, dan makin kuat, dan makin hebat. Nah, ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini juga menjadi bagian Opu Aditya dan juga Frans. Ya, semakin berumur semakin kualitas kerohaniannya ya, kualitas hidupnya, kualitas doanya, kualitas segalanya semakin apa? Semakin bagus. Ya memang ada yang katakan secara psikologi bahwa kalau kita semakin tua semakin seperti kanak-kanak katanya ya, semakin kanak-kanak ya. Artinya kelakuannya seperti kanak-kanak katanya ya. Artinya jadi gampang ngambek ya, terus baik atau hal-hal yang lain. Sehingga kadang-kadang terjadi konflik dengan siapa? Dengan ya parumain, dengan cucu, dengan anak-anak ya. Karena dia sudah katanya seperti kanak-kanak. Tapi kalau kayu aras dia seperti itu. Makin tua justru makin apa? Makin hebat. Saya senang dengan khotbah Sian Hosea. Dia seorang ibu di GKI, tapi dia menjadi berkat. Sebenarnya umurnya sudah di atas 70, ya sudah 78, 79 mungkin ya. Tapi dia semakin berkualitas, semakin hebat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah inilah yang Tuhan harapkan dari Opu Aditya.
ya semakin kualitas kerohaniannya, kualitas doanya, kualitas kata-katanya, kualitas pengarahannya, nasihatnya kepada semua anak, kepada semua parumain, kepada cucu-cucu semakin betul-betul semakin hebat. Karena apa? Memang karena Tuhan pakai. Tadi dikatakan semakin gemuk dan semakin apa? Segar. Sehingga nasihat Opu Aditya ini semakin menyegarkan banyak orang walaupun umurnya sekarang sudah 70 ya. Mendekati sebentar lagi 71 dan seterusnya. Dan kita berharap Opu Aditya semakin disenangi oleh siapa? Anak-anak dan juga parumain dan cucu-cucu. Karena semakin berkualitas, semakin dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, pohon ara ini dikatakan makin tua semakin dekat dengan Tuhan. Nah, dalam ayat 14 dikatakan pohon aras ini ditanam di bait Allah. Nah, itu artinya pohon aras ini semakin hebat dia, semakin luar biasa dia, karena memang ada di bait Allah. Dan memang dia ya semakin tua tadi sudah makin digunakan untuk apa? Untuk pohon aras. Ya, untuk bait Allah, untuk istana Daud dan juga istana Salomo. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, khususnya Opu Aditya dan juga si Tua Pras dan keluarga besar, saya rindu juga kita semakin sadar bahwa kita ini seperti rumput, ya, rumput yaitu menjadi layu, seperti bunga, ya bunga juga akan habis seperti itu. Kita ini adalah tanah, debu tanah. Itu berarti kemanusiaan hidup kita ini sebenarnya terbatas 70, 80, mungkin ada 90. Tapi harus kita akui kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada waktu kita bersama Tuhan, percayalah, ya, kita semakin dipakai oleh Tuhan. Makin senang berdoa, makin senang memuji Tuhan, makin senang menyembah Tuhan, makin senang membaca firman Tuhan, percayalah, Tuhan akan semakin berkati. Dulu waktu muda ya saya ya banyak bergaul lah dengan ipar-iparku ini ya, Arnold ya, dan juga Obed ya, Benny dan juga Oi. Itu luar biasa pemain ya, banyak diantara kalian yang apa itu namanya dirihen, pemimpin Naposo Bulung, dan juga pemain musik ya. Semuanya orang yang sangat aktif di dalam Tuhan. Nantulangku ini juga kan pemain organ. Saya masih ingat betul Nantulang ini. Wah, itu ke gereja main organ, membawa berkat bagi banyak orang. Karena apa? Semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya rindu ya tidak hanya Nantulang ya. Mungkin sekarang Nantulang tidak bisa lagi main piano, main organ di GKPA atau di gereja, ya, tapi kan Benny masih bisa saya lihat sintua, Oi saya lihat sudah menjadi sintua atau tidak pemain organ tapi juga ahli IT-nya GKPA sekarang. Apalagi ini ipar Obed kan, itu ahli IT seluruh Indonesia GKPA ini. Artinya dia punya tugas yang sangat mulia, sangat besar untuk GKPA. Ya coba, ini saya tadi juga ajak itu ipar Arnold supaya juga berkarya di GKPA, mau melakukan sesuatu karena memang kalian adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau Tuhan pakai menjadi berkat, tidak hanya masa tua Nantulang ya, tapi juga dalam masa-masa tua. Kita harapkan seperti doa Nantulang ya, Benny pasti banyak cewek-cewek itu ya, entah di GKI ya, apalagi di GKPA toh, yang mau menjadi apa itu pendamping penolong yang sepadan toh. Hanya mungkin belum ketemu itu, belum atau belum tergerak hatinya, tapi secepatnya lah seperti doa Nantulang tadi. Tuhan mau pakai itu. Karena kalian memang ya secara khusus sekarang Tuhan pakai. Nyanyian Nantulang itu yang ya tadi kita tidak nyanyikan karena memang lupa Oi masukkan itu Harani Tuhan Yesus merende endiau. Jelas itu. Dan kalau ada memang sukacita seperti itu di dalam Yesus, ada kesukaan untuk merende-ende, untuk bernyanyi-nyanyi di dalam Tuhan, percayalah ya, dalam hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ada satu nyanyian yang sangat luar biasa juga, itu makin dekat Tuhan, dan itu makin menghasilkan buah. Yang keempat, makin menghasilkan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, ini Ibu siang
Hosea yang saya ketikkan, ya menjadi tua siapa takut, ini khotbah dia ya, tentang bagaimana semakin tua juga bisa tetap menjadi berkat, menyegarkan, menyenangkan bagi banyak orang, makin memberitakan kabar baik, ya, makin bersyukur, makin mengungkapkan akan sesuatu yang hebat di dalam Tuhan. Artinya menjadi berkat bagi anak cucu dan bagi banyak orang. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh nantulang, ya, melalui telepon, melalui hubungan, melalui banyak hal, melalui doa khususnya, ya. Jadi sehingga tidak ada lagi sesuatu yang terganjal di dalam hati nantulang sendiri. Jika ada sesuatu yang selama ini masih terganjal, ya sekarang ini saja untuk apa? Untuk menyerahkannya kepada Tuhan, supaya Tuhan membereskannya dan juga Tuhan menolong, sehingga nantulang plong bersuka cita memuji Tuhan untuk menyerahkan semua anak cucu dan juga para menantunya. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab dan nantulang, khususnya untuk Beni, ya. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan mengaminkan, akan menolong, akan memberkati Beni, sehingga dia betul-betul dapat semakin Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Selama ini Tuhan sudah pakai dia secara luar biasa, baik di GKPA, di GKI dan di tempat lain, khususnya di rumah sakit. Sekarang juga Tuhan pakai untuk banyak hal sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya itu, yang kelima, ini karena bagaimanapun toh ini kita harus punya tujuan hidup yang jelas, siapapun. Karena ya kalau kita perhatikan dalam Kejadian 5, Alkitab secara jelas berkata, ya, Adam berumur 930 tahun, lalu dia pun mati. Begitu terus itu, ya. Anaknya Set juga, lalu matilah dia. Begitu juga Enos, semuanya lalu matilah dia. Tapi yang sangat luar biasa, ada satu namanya Henok. Setelah dia berumur 365 tahun. Beda dengan Adam, ya, Set, Enos beda. Tapi kalau Henok 365 tahun, berarti tidak sampai setengah daripada umur Adam. Tapi dikatakan bahwa Henok tidak apa? Tidak disebut mati, tapi naik, diangkat kemana? Kepada Tuhan, ke sorga. Dan memang jelas Yesus katakan bahwa dia sudah pergi ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita, bagi nantulang, bagi Oi, bagi saya, dan bagi banyak orang, bagi keluarga besar Marpaung, Opu Aditya, dan juga bagi keluarga besar Siregar, dan juga bagi banyak orang lain. Sehingga jelas tujuan kita, jika mati pasti apa? Pasti masuk sorga, memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, ini tujuan hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut apa yang terjadi dalam hidup ini. Karena kita sudah punya tujuan yang jelas, dan di sana kita akan bertemu lagi penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, karena ada Tuhan, ada kuasa Tuhan bersama hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga, khususnya nantulang yang berulang tahun 70 tahun, dan juga si tua Frans Marpaung yang berulang tahun 40 tahun. Tuhan berkati sekarang dan juga yang akan datang. Marilah kita berdoa.